Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan segenap karyawan Queen Latifah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan kajian yang berjudul Tips Menghadapi Futur dalam Situasi Pandemi ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita futur, apa yang harus kita lakukan? Karena yang namanya manusia tidak akan selamanya semangat terus. Pasti ada masa-masa futur. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah memberitahukan dalam riwayat Imam Ahmad, setiap amal itu ada masa-masa semangat dan setiap masa semangat ada masa futurnya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita sebuah tips bagaimana kita saat futur. Kata Rasulullah, siapa yang masa futurnya kepada sunnah, ia sungguh dapat hidayah. Dan siapa yang masa futurnya bukan kepada sunnah, sungguh ia telah binasa. Bapak Ibu, ketika kita futur, misalnya kita semangat baca Quran dan ternyata qadarullah saat semangat naik terus, ada masa-masa futurnya. Maka di saat itulah yang kita lakukan, coba berpindah kepada sunnah lagi. Kita futur dari membaca Al-Quran, coba kita pindah baca kitab-kitab yang bermanfaat. Lalu, siapakah orang yang tergolong binasa? Ketika ada orang yang futur dari baca Quran, maka ia pindah baca Quran. Nah, seperti itulah orang-orang yang tergolong binasa. Maka ketika kita menghadapi futur dalam suatu amalan, coba kita pindah ke amalan yang lain, yang kita semangat kepadanya. Hal ini supaya kita berpindah dari sunnah menuju sunnah lagi. Maka ini futur yang bersifat parsial atau pada amalan tertentu. Ada futur yang sifatnya menyeluruh, dan ini bahaya. Biasanya futur ini akibat maksiat dan dosa. Karena kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, maksiat itu membuat hati lemah. Maka ketika kita banyak maksiat, kita pernah melakukan maksiat, akibatnya hati kita lemah. Di saat hati kita lemah, akhirnya beratlah kita untuk mengamalkan kebaikan. Maka Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Yaitu segera kita beristighfar kepada Allah. Banyak bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah SWT. Dan kemudian kita berusaha untuk bermujahadah atau berjihad kembali untuk membiasakan amalan salih. Yang sudah mulai futur tersebut tidak boleh kita biarkan. Karena kalau kita biarkan sampai akhirnya semangat kita untuk beribadah hilang, ini sangat berbahaya. Maka kita harus berjihad melawan hawa nafsu kita. Allah pernah berfirman, dan orang-orang yang berjuang di jalan kami akan berikan ia hidayah kepada jalan-jalan kami yang lain. Artinya, kalau kita berjihad melawan hawa nafsu kita, untuk melawan kefuturan kita, untuk terus beramal salih, maka Allah akan membukakan pintu-pintu kebaikan yang lainnya, sehingga kita mampu untuk melakukan amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Pergilah Anda kepada orang salih, atau seorang ustadz, atau teman Anda yang Masya Allah bisa memberikan nasihat. Saat kita futur, pergilah kepada mereka-mereka untuk minta nasihat kepadanya, supaya kita bisa kembali bersemangat di dalam beramal salih. Ketika kita futur,
kita berusaha membuka kitab-kitab para ulama. Bagaimana biografi kehidupan mereka, ketika kita melihat bagaimana para ulama semangat mereka di dalam beramal salih. Kita juga baca ayat-ayat dan hadis-hadis yang memberikan motivasi dalam amal. Misalnya ketika kita sudah mulai futur menuntut ilmu, kembali kita membaca bagaimana pahala menuntut ilmu Allah SWT dan bagaimana salaf terdahulu menuntut ilmu. Ketika kita sudah mulai futur salat tahajud, kembali kita baca bagaimana pahala yang besar daripada salat tahajud dan bagaimana balasan yang Allah berikan kepada orang yang salat tahajud. Sehingga pada waktu itu kita kembali bersemangat. Maka dari itulah Bapak Ibu semuanya, jangan biarkan futur itu terus menghinggapi kita. Jangan biarkan futur itu terus menghantui keimanan kita. Harus kita lawan, harus kita semangat. Kita ingin berusaha seperti para nabi. Allah pernah berfirman, berapa banyak para nabi yang berperang bersama sahabat-sahabatnya, mereka tidak lemah terhadap musibah yang menimpa mereka. Mereka pun tidak menjadi futur akibat daripada rintangan yang mereka hadapi. Tapi mereka terus bertawakal kepada Allah dan Allah cinta kepada orang yang sabar. Bapak Ibu semuanya, semangat itu harus dikorbankan terus. Jangan sampai padam. Jangan biarkan semangat itu lama-lama kemudian menjadi padam. Karena itu akan menyebabkan kita binasa dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekian kajian dari saya. Semoga Bapak Ibu dan karyawan Bin Latifah bisa memetik dari kajian pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.